Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan ayat 42 meminta tanda. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada Injil hari ini, Yesus menolak sikap hati yang keras, yang penuh keraguan, dan menutup diri terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu ada di depan mata. Kalau kita lihat kondisi masyarakat kita hari ini, kita pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Kita hidup di zaman yang dimana orang mudah meminta bukti, cepat curiga, tapi lambat percaya. Kita menuntut keajaiban dari Tuhan, sementara kita sendiri enggan melakukan pertobatan dan perubahan. Kita ingin dunia ini menjadi lebih baik, tetapi sering enggan memulainya dari diri sendiri. Banyak dari kita berkata, "Kalau Tuhan sungguh hadir, kenapa ada kemiskinan? Kenapa korupsi tidak kunjung selesai? Kenapa keadilan terasa jauh?" Pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah wajar. Tetapi Yesus hari ini justru balik bertanya kepada kita, apakah engkau sendiri sudah menjadi tanda bagi dunia? Apakah engkau sudah menjadi suara pertobatan seperti Yunus? Apakah engkau sudah menghadirkan hikmat seperti Salomo dalam hidup sehari-hari? Dalam masyarakat yang penuh dengan polarisasi, hoaks, dan krisis kepercayaan, kehadiran orang beriman seharusnya menjadi tanda harapan, tanda bahwa kebaikan itu masih ada. Tetapi justru disinilah tantangan kita. Kita sering tenggelam dalam logika dunia, menjadi apatis, dan kehilangan kepekaan terhadap sesama. Padahal dunia ini tidak butuh banyak teori, tetapi butuh kesaksian nyata dari orang-orang yang mau hidup benar, mau mengampuni, mau peduli, dan mau memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan. Yesus berkata, "Di sini ada yang lebih dari Yunus," dan itu artinya tanda sudah diberikan, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang giliran kita menjadi perpanjangan tangan Yesus, menjadi tanda Kristus di tengah dunia. Dalam keluarga,
kita bisa menjadi tanda kasih dengan sikap sabar dan saling mengampuni. Dalam masyarakat, kita bisa menjadi tanda kejujuran di tengah godaan korupsi. Di lingkungan sekitar, kita bisa menjadi tanda solidaritas bagi mereka yang tersingkir. Dan di media sosial, kita bisa menjadi tanda damai, bukan sumber kebencian. Maka pertanyaan bagi kita hari ini bukan lagi Tuhan, di mana Engkau? Tetapi apakah dunia bisa melihat Engkau melalui hidupku? Semoga melalui refleksi ini kita disadarkan bahwa dunia tidak selalu perlu tanda besar dari langit. Dunia butuh kehadiran kita, yaitu umat beriman yang sungguh menjadi tanda kecil kasih Allah dimanapun kita berada. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, seringkali kami seperti orang-orang Farisi yang menuntut tanda dan lupa akan kehadiran-Mu yang begitu dekat dan nyata dalam hidup kami. Kami sibuk mencari jawaban, tapi lupa mendengarkan suara hati yang Engkau bisikan dalam keheningan. Kami menuntut keajaiban, tapi lupa bahwa kehadiran-Mu dalam kasih sehari-hari adalah mujizat yang sesungguhnya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.